Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hendra. Eh, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Cummins clustering. Kami dari kelompok 5 mata kuliah analisis visualisasi data di kelas I2. Nah, judul penelitian yang kami angkat adalah Breast Cancer Prediction Using Unsupervised Learning Technique Cummins Clustering Algorithm. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut ke pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Jadi saya Ahmad Murza Rafiq Asmi dengan NIM akhir 059 dan rekan saya. Saya Rinaldi Susanto dengan NIM akhir 081. Nah, sebelum masuk ke detail pembahasannya, kita perlu tahu dulu latar belakang dari jurnal atau penelitian yang kami angkat. Jadi yang pertama itu ada kanker payudara itu menjadi masalah besar bagi perempuan. Nah, di seluruh dunia sekitar 264.000 kasus didiagnosis setiap tahunnya. Lalu yang kedua itu faktor resiko utama seperti usia dan mutasi genetik sehingga memerlukan deteksi lebih awal untuk mengurangi tingkat kematian. Lalu yang ketiga ada perkembangan teknologi menghasilkan jumlah data medis yang sangat besar tentunya sehingga data itu dapat menjadi sebuah informasi atau pengetahuan yang dapat berguna untuk pengambilan keputusan oleh para stakeholder tentunya dengan menggunakan beberapa cara salah duanya yaitu menggunakan data mining dan machine learning. Lalu untuk slide selanjutnya adalah membahas mengenai tujuan dari penelitian ini. Jadi yang pertama itu menggunakan teknik data mining dan machine learning untuk mendeteksi dini kanker payudara. Lalu yang kedua itu menerapkan algoritma K-means clustering untuk mamografi image segmentation. Lalu yang ketiga itu menjelaskan bagaimana proses K-means dan alasan mengapa algoritma ini cocok digunakan dalam breast cancer detection based on imaging. Nah, sebelum masuk ke cara-caranya atau metodenya, kita bahas dulu mengenai K-means clustering. Nah, K-means clustering adalah algoritma unsupervised learning yang mengelompokkan data ke dalam K-cluster dengan cara mencari titik pusat atau biasa kita sebut centroid ya, yang terbaik dan menempatkan setiap data itu ke cluster dengan jarak yang terdekat. Nah, algoritma ini itu bekerja secara iteratif sehingga posisi centroid itu stabil dan digunakan luas dalam berbagai bidang seperti image segmentation dan analisis data medis. Nah, kami juga menyajikan tipe-tipe dari clustering K-means itu sendiri. Ya, tipe-tipe dari clustering itu. Yang pertama ada hierarchical clustering. Jadi hierarchical clustering itu seperti membentuk sebuah cluster ya, secara bertingkat gitu. Jadi seperti dendrogram yang dimulai dari penggabungan objek ke cluster yang lebih besar atau dari satu cluster besar dipecah menjadi beberapa bagian kecil seperti itu. Lalu yang kedua ada namanya partitional clustering. Partitional clustering itu seperti data itu dibagi menjadi sejumlah cluster tertentu tanpa saling tumpang tindih sehingga satu data itu hanya boleh berada dalam satu cluster seperti itu. Lalu yang ketiga ada density based clustering. Nah, itu seperti mengelompokkan data berdasarkan kepadatan data atau density pada suatu area. Nah, kita juga menyajikan keuntungan dan kerugian dari K-means clustering itu sendiri. Jadi yang pertama ada keuntungannya, yang pertama dapat mengelompokkan data dalam jumlah yang besar. Lalu yang kedua itu menjamin proses konvergensi pada kumpulan data. Lalu yang ketiga itu sangat fleksibel terhadap berbagai jenis contoh data baru. Lalu yang keempat itu mudah beradaptasi dengan berbagai tipe data. Nah, kerugiannya adalah yang pertama sulit dalam menentukan nilai K yang tepat, berapa jumlah klaster yang tepat. Lalu yang kedua itu hasil sangat bergantung pada pemilihan nilai awal atau centroid itu sendiri. Lalu yang ketiga itu K-means kesulitan mengelompokkan data dengan ukuran dan kepadatan atau density yang sangat bervariasi. Nah, metode penelitian dalam penelitian ini dalam klasifikasi data ya tentunya. Jadi dataset yang digunakan dalam penelitian ini itu eh, adalah dataset Breast Cancer Wisconsin dataset yang terdiri dari 569 data pasien. Nah, setiap data itu berisi informasi karakteristik sel seperti radius mean, tekstur mean, area mean, compactness mean, dan smoothness mean. Dan data ini digunakan untuk membedakan dua jenis kondisi, yaitu kanker payudara ganas atau malignan dan Cina atau benign.
Nah, tahap pengerjaan itu dimulai dengan memuat dan menyiapkan dataset breast cancer Wisconsin, kemudian memilih fitur penting seperti radius mean, tekstur mean, area mean, compactness mean, dan smoothness mean untuk dianalisis. Nah, selanjutnya data itu dinormalisasi dan algoritma K-means itu diterapkan dengan jumlah cluster K sama dengan 2 untuk memisahkan data itu mana yang malignan dan mana yang benign menggunakan fungsi K-means buka kurung tutup kurung dari scikit ulang hingga mencapai konvergensi. Hasil yang diperoleh itu kemudian divisualisasikan menggunakan scatter plot untuk melihat klasternya. Nah, ini overview dari dataset. Jadi dataset ini itu terdiri dari 32 kolom dan terdiri dari 569 data pasien. Nah, kita masuk ke result and discussion. Terlihat bahwa di sebelah kiri ada gambar hasil dari clusteringnya. Yang kuning itu centroidnya, yang biru itu cluster 2, lalu yang merah itu cluster 1. Jadi cluster 1 itu yang kalau nggak salah yang malignan ya. Lalu yang kedua itu benign. Nah, visualisasi tersebut itu menunjukkan clustering antara tumor Cina, benign, dan ganas, malignan, dan centroid pada masing-masing cluster. Metode prediksi kanker payudara dilakukan dengan menggunakan algoritma K-means clustering dengan memperhitungkan parameter seperti iterasi, threshold, atribut, dan jarak antar sentroid. Hasil yang didapat yaitu akurasi prediksi positif rata-rata sekitar 85% lebih tinggi dibandingkan hierarchical clustering yang mencapai sekitar 77%, sehingga metode ini terbukti efektif untuk membedakan tumor jinak dan ganas. Jadi menurut result and discussion, K-means clustering itu lebih baik ketimbang hierarchical clustering seperti itu. Lalu, K-means clustering itu digunakan untuk mengklasifikasikan data kanker payudara dengan akurasi tinggi dengan berbagai metode pengukuran jarak, skor, dan nilai inisialisasi. Hasil cluster yang digabungkan dengan kesimpulan radiolog untuk meningkatkan akurasi dan disarankan untuk menggunakan berbagai teknik clustering dalam analisis data kanker payudara. Nah, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan setiap variabel menggunakan parameter seperti jarak, pembagian jarak sentroid, threshold, epoch, dan iterasi, sehingga diperoleh akurasi prediksi sekitar 85%. Nah, di sebelah kanannya itu adalah gambar 3D visualisasinya, clusteringnya ya. Jadi di situ menggunakan tiga variabel yang disebutkan oleh jurnalnya di bagian variabel yang utama yaitu radius mean sebagai sumbu X, ke concavity mean sebagai sumbu Y, dan sumbu Z-nya adalah simetri mean. Nah, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dari percobaan yang sudah kita lakukan melalui Google Colab. Nah, di sini kita memvisualisasikan elbow method, di mana dari bagian kiri itu adalah hasil visualisasi dari elbow method. Jadi, grafik tersebut Jadi, berdasarkan visualisasi tersebut, penurunan WCSS ini paling signifikan terjadi pada K yang kedua. Nah, ini dari hasil klaster tersebut, setelah nilai 2, maka nilainya terus melandai. Nah, titik elbow ini mengindikasikan bahwa K sama dengan 2 adalah jumlah klaster yang optimal sesuai dengan klaster yang telah terjadi, yaitu dua klaster adalah malignan dan juga benign. Oke, eh, jadi visualisasi dari pada gambar yang kanan itu membagikan mengenai informasi dua klaster, yang mana klaster yang pertama adalah benign dan juga yang kedua adalah malignan. Nah, juga untuk X ini, tanda X ini menandakan sebuah sentroid dari setiap klasternya. Jadi, eh, berdasarkan visualisasi tersebut, Cummins itu berhasil membedakan dua kelompok utama berdasarkan karakteristik. Jadi dari eh, dua dua kelas tersebut terlihat pembagiannya itu sangat jelas antara benign dan juga malignannya. Oke. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai hasil evaluasi menggunakan confusion matrix.
Nah, dari confusion matrix ini terlihat bahwa sebanyak 354 data memiliki label asli yaitu 0 dan juga berhasil diklasifikasikan dengan nilai benar. Kemudian hanya terdapat 3 data yang salah. Sementara untuk label 1 terdapat 170 data yang benar dan juga 42 data yang salah diklasifikasi. Jadi dari berdasarkan hasil tersebut, kita dapat menunjukkan bahwa model Cummins ini memiliki akurasi yang cukup tinggi dalam membedakan dua kelompok data. Oke, jadi ini adalah klasifikasi menggunakan 3D visualization. Di sini ada sumbu X-nya itu radius mean, kemudian Y-nya adalah confidity mean, dan juga yang Z-nya adalah symmetry mean. Jadi, eh, berdasarkan 3 fitur tersebut, terdapat 2 titik, yaitu ada titik biru dan juga titik yang berwarna merah. Nah, titik-titik tersebut itu menandakan eh, klaster, di mana klaster biru ini memiliki kecenderungan radius dan juga concavity yang lebih rendah, sedangkan klaster merah ini memiliki nilai yang lebih tinggi, dan juga hal ini mengindikasikan bahwa algoritma algoritma Cummins ini mampu memisahkan data berdasarkan perbedaan yang signifikan pada ketiga atribut. Oke, jadi berdasarkan penelitian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan algoritma Cummins clustering pada dataset Wisconsin breast cancer ini terbukti efektif dalam membedakan sel kanker yang menjadi ganas atau jinak atau benign. Nah, metode ini mampu mengelompokkan data berdasarkan parameter tersebut sehingga mempermudah identifikasi jenis kanker yang diderita oleh pasien. Nah, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan menggunakan KAMS ini memiliki akurasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 85% dalam klasifikasi tumor, sehingga memungkinkan untuk melakukan deteksi dini, diagnosis yang lebih cepat, dan juga penentuan pengobatan yang sesuai untuk pasien. Berikut adalah lampiran yang dapat kami lampirkan, yaitu mengenai link Google Colab, link Kaggle, dan juga link jurnal dari mana kita mengambil referensi penelitian jurnal ini. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.